Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pekan yang lalu kita telah mengambil sikap bahwasanya pendapat yang kita pegang adalah pendapat jumhur ulama, bahwasanya Al-Fatihah ini tetap wajib dibaca di dalam sholat dan dia adalah rukun dari sholat, yang mana sholat seseorang ini belum akan sah kalau dia tidak membaca surah Al-Fatihah di dalamnya. Hadis selanjutnya yang insyaallah malam hari ini akan kita pelajari adalah hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah an Abi Qatadah Al-Ansari, diriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-rak'atayn al-ulayayn min salati adh-dhuhri bi Fatihatil Kitab wa surataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu sering kali membaca. Ini di sini saya sampaikan, saya artikan maknanya ini sering kali membaca ini karena ada susunan tarkib, susunan kata dalam bahasa Arab. Kana, setelah kana baru kemudian fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari'nya di sini adalah yaqra'u. Setelah kana kemudian ada fi'il mudhari. Ini sebagian besar ulama usul menyatakan bahwasanya susunan yang seperti ini menunjukkan aktivitas tersebut sering kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa yang sering dilakukan oleh Rasulullah di sini? Membaca di dua rakaat yang pertama. Fi rak'atainil ulayaini min salati adh-dhuhri, dari salat zuhur. Bi Fatihatil Kitab, membacanya dengan Al-Fatihah, wa surataini, dan dua surah. Dua surah ini masing-masing di rakaat pertama satu surah, rakaat kedua nanti satu surah. Yutawwilu fil ula wa yuqassiru fil tsaniyah, yang mana sifatnya untuk rakaat yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan surahnya. Jadi surah yang dibaca setelah Al-Fatihah untuk rakaat pertama itu dibaca lebih panjang, wa yuqassiru fi tsaniyah. Adapun rakaat yang kedua oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipendekkan, lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Ini di salat zuhur. Yusmi'una al-ayata ahyanan, terkadang. Nah, ini tadi yang mendukung bahwasanya aktivitas Rasulullah tadi lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak memperdengarkan. Yusmi'un al-ayata ahyanan, ada keterangan dari Abu Qatadah di sini, terkadang Rasulullah memperdengarkan bacaan ayat tersebut kepada kami. Nah, jadi nanti antum kalau mendapatin ada imam sholat zuhur baca Fatihahnya kedengaran, terus baca surahnya juga kedengaran, jangan disesat-sesatkan. Sesat. Nah, kalau sesat ini Rasulullah gimana? Rasulullah memberikan contoh terkadang boleh. Jadi terkadang yang sering dilakukan oleh Rasulullah melirihkan, tidak memperdengarkan. Tapi kalau nanti memperdengarkan itu terkadang boleh. Sebagian para ulama mengambil hikmah di sini bahwasanya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu menunjukkan perkara tersebut boleh dilakukan. Wa kana yaqra'u, sekali lagi ini susunan kana kemudian fi'il mudhari yaqra'u. Wa kana yaqra'u fil asri, untuk salat asar, bi Fatihatil Kitab, dengan Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, wa surataini, dengan dua surah. Yutawwilu fil ula wa yuqassiru fil tsaniyah, memanjangkan ayat yang pertama dan memendekkan ayat yang
kedua. Maksudnya memanjangkan ayat di rakaat pertama dan memendekkan ayat di rakaat yang kedua. Wa fir rak'atainil ukhrayaini bi ummil kitab, dan 2 rakaat terakhir hanya Fatihah saja, tidak ada surah. Wa kana yutawwilu fi rak'atil ula fi salatis subhi, dan untuk salat subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan bacaannya. Wa yuqassiru fi tsaniyah, untuk rakaat kedua di salat subuh juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memendekkannya. Hadis Abu Qatadah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah di sini. Ini menunjukkan beberapa sunnah dalam bacaan imam nanti di dalam salatnya. Dan nanti oleh sebagian ulama diambil hikmah, kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Insya Allah akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, sunnah yang diajarkan di dalam hadis Abu Qatadah ini adalah sunnah dibacanya surah setelah Al-Fatihah. Dan ini hukumnya tidak wajib. Kemarin yang wajib adalah Al-Fatihah. Adapun membaca surah setelahnya ini tidak wajib. Dari mana kita bisa mengambil kesimpulan ini bahwasanya tidak wajib? Dijelaskan dalam hadis Abu Qatadah ini bahwasanya Rasulullah meninggalkan membaca surah di 2 rakaat yang terakhir. Salat zuhur dengan salat asar kan ada 4 rakaat. 2 rakaat yang pertama ada surahnya, 2 rakaat yang kedua ini tidak dibaca surah setelah Al-Fatihah. Jadi setelah Al-Fatihah langsung ruku. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang sering kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah pertama adalah apa tadi? Membaca surah setelah Al-Fatihah. Dan ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Kemudian yang kedua, sunnah membaca ayat untuk rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Di antara hikmahnya yang disebutkan oleh para ulama di sini adalah hal ini untuk memberikan kesempatan kepada makmum yang masbuk untuk bisa mendapatkan rakaat yang pertama. Ini di antara hikmahnya, di antaranya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnul Mulaqin, salah seorang gurunya Ibnu Hajar. Jadi Al-Hafidz Ibnul Mulaqin ini punya kitab namanya Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam, syarah terhadap Umdatul Ahkam ini. Nah, Al-Hafidz Ibnul Mulaqin rahimahullah menyatakan demikian, di antara sunnahnya, di antara hikmah kenapa kok rakaat pertama ini dibaca lebih panjang daripada rakaat yang selanjutnya, ini untuk memberikan kesempatan kepada makmum agar dia bisa mendapatkan rakaat yang pertama. Nah, ikhlas sekalian, ada perbedaan budaya dan tradisi di masa kita dengan di masa Nabi SAW. Salat zuhur ini dinyatakan disebutkan dalam hadis ini rakaat pertamanya itu dipanjangkan oleh Nabi karena siang hari itu waktunya qailulah. Jadi orang-orang Arab dulu menjelang pertengahan siang hari mereka beristirahat, dan tidur ini yang disebut dengan qailulah, dan Rasulullah melakukan itu. Nah, untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang mungkin masih tidur, belum bangun atau sudah bangun dan belum siap-siap, ketika Rasulullah salat zuhur, Rasulullah memanjangkan bacaannya agar memberikan kesempatan mereka yang belum datang atau masih siap-siap karena tadi masih tidur atau dan lain sebagainya itu bisa datang. Begitu pula di waktu asar, orang-orang Arab setelah sholat zuhur di masa itu kembali beraktivitas. Aktivitas perdagangan dilanjutkan lagi setelah sholat zuhur sampai datangnya waktu asar.
Ini bisa kita lihat di dalam surah Al-Jumu'ah, ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan setelah sholat Jumat itu silahkan bertebaran di muka bumi. Fantashiru fil ard, kata Allah, fa idza qudiyatis shalah, ketika sholat sudah dilaksanakan, yaitu sholat Jumat ya. Fantashiru fil ard, menyebarlah kamu di muka bumi. Untuk apa? Wa bataghu min fadlillah, untuk mencari keutamaan Allah di situ, yaitu lakukan perdagangan. Karena sebelumnya ketika sholat Jumat dilarang berdagang. Nah, di antara faedah yang kita bisa ambil dari dari kebolehan Allah untuk menebar di seluruh muka bumi setelah sholat Jumat, memang pada saat itu gitu kan, di masa Nabi SAW aktivitas perdagangan itu nanti dilanjutkan kembali setelah waktu zuhur. Nah, nanti setelah waktu zuhur itu aktivitas perdagangan dilanjutkan lagi sampai tibanya waktu asar, untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang mungkin masih siap-siap gitu kan untuk datang lagi. Rasulullah kembali memanjangkan bacaan sholatnya di rakaat pertama sholat asar. Sekira nanti sudah terkumpul banyak, makanya di rakaat kedua Rasulullah memendekkan, tidak memanjangkan sebagaimana di rakaat yang pertama. Nah, di dalam hadis Abu Qatadah ini ada 3 sholat di mana Rasulullah memanjangkan bacaan pertama dan kemudian memendekkan bacaan di rakaat yang kedua, yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan kemudian sholat subuh. Nah, adapun sholat subuh apa gini kan, ini memberikan kesempatan juga bagi mereka yang baru bangun, belum sempat siap-siap, supaya tidak kelewatan keutamaan rakaat pertama. Rasulullah SAW kembali memanjangkan lagi bacaannya, agar mereka yang masih baru bangun tidur, belum ada kesempatan untuk hadir tepat mendapatkan takbiratul ihram imam, mereka masih bisa mendapatkan rakaat yang pertama. Ini yang sering kali dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana tadi diceritakan oleh Abu Qatadah bahwasanya Rasulullah sering kali, kita ambil tadi dari susunan katanya, setelah kana ada fi'il mudhari. Ini yang sering kali dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, jika demikian, hikmah yang disebutkan oleh Al-Hafidh Sirajuddin Ibnul Mulaqin, bahwasanya memang panjang pendeknya bacaan di dalam sholat ini menyesuaikan dengan aktivitas kebiasaan masyarakat yang ada pada saat itu, dan kemudian mura'ah maslahat yang diinginkan adalah bagaimana sebanyak mungkin orang itu bisa melaksanakan sholat berjamaah. Maka yang demikian ini juga seorang imam dianjurkan, disunnahkan gitu kan, untuk juga memperhatikan keadaan makmum. Jadi secara umum memperhatikan keadaan makmum. Nah, terutama jika hari ini ada masjid yang memang masjid itu kantor gitu kan, dan masjid yang kantor ini ada jam kerjanya seperti itu, tidak mengapa nanti imam untuk sholat zuhurnya nanti tidak terlalu panjang karena menyesuaikan dengan jam kantor gitu. Alangkah lebih baiknya nanti kalau pimpinan di kantor itu memberikan waktu istirahat dan sholat itu 2 jam gitu loh. Nanti jam 2 baru mulai lagi, supaya imam bisa baca panjang-panjang. Boleh yang seperti itu, alangkah lebih baiknya gitu. Tapi saat ini kan pada umumnya kantor-kantor yang kita dapati itu baru mulai istirahat jam 12, jam 1 sudah harus masuk lagi gitu kan. Jika demikian keadaannya, maka bagi seorang imam tidak mengapa gitu untuk memendekkan. Nah, ini mungkin ada pergeseran gitu kan antara semangat beribadah di masa Nabi SAW dengan semangat beribadah kita di hari ini. Nah, bagi antum yang mungkin sholatnya di kantor, tidak bisa melaksanakan sunnah Nabi yang demikian, yang bacaannya sholat zuhurnya panjang itu,
ya silahkan nanti diganti dengan sunnah-sunnah yang lain gitu. Silahkan digantikan dengan sunnah-sunnah yang lain. Nah, jadi yang demikian ini ikhlas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faidah atau hikmah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu menjadikan sunnah Nabi ini banyak. Ini dalam rangka kalau kita terhalangi dari mengerjakan satu sunnah, masih ada alternatif sunnah lain yang bisa kita lakukan. Nah, ini yang berkenaan dengan hadis Abu Qatadah radhiyallahu an. Sampai di sini, kalau ada yang ditanyakan kami persilahkan untuk jemaah sekalian. Nah.